Bayangkan, seorang prabu yang disembah rakyatnya, ditakuti musuh-musuhnya, dan disanjung para dewa karena kesaktiannya. Namun dalam satu malam, mahkotanya runtuh, tubuhnya remuk oleh kutukan, dan ia terbangun bukan sebagai manusia, melainkan seekor ular yang merayap di tanah basah hutan sunyi. Apa dosa seorang raja hingga takdir sekejam itu jatuh padanya? Dan apakah kekuasaan masih berarti saat tangan berubah sisik dan suara hanya menjadi desis panjang penuh penyesalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua para penikmat kisah legenda, mitos, dan sejarah Nusantara. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi. Karena di channel ini, kita bukan hanya mendengar cerita, tapi menghidupkan kembali luka, kejayaan, dan kutukan masa lampau. Sekarang, pejamkan mata, dengarkan dengan hati, karena inilah kisah tentang seorang Prabu Sakti Mandraguna yang jatuh oleh kutukannya sendiri. Di tanah luas bernama Waringin Pitu, berdirilah sebuah kerajaan yang tak pernah tersentuh kekalahan. Sawahnya hijau menghampar, sungainya jernih berkilau seperti perak, dan benteng istananya menjulang seolah menantang langit. Rakyat percaya, selama Prabu Arya Niskala duduk di singgasana emasnya, tak satu pun mara bahaya mampu menembus negeri itu. Ia bukan raja biasa. Ia adalah legenda hidup. Sejak muda, tubuhnya ditempa tapa berata, jiwanya diasah oleh puasa panjang, dan napasnya menyatu dengan ilmu kanuragan tingkat dewa. Setiap langkah Prabu Niskala mengguncang tanah, setiap tatapan matanya membuat musuh gemetar sebelum pedang terangkat. Selama beta hidup, ucapnya suatu hari di hadapan para senapati, tak ada kekuatan di dunia ini yang mampu menjatuhkan Waringin Pitu. Sorak-sorai menggema, rakyat berlutut, dan sejak saat itu, nama Prabu Arya Niskala diucapkan setara dengan takdir. Kesaktian Prabu Niskala bukanlah cerita kosong. Ia mampu menghentikan hujan dengan telapak tangan, memecah batu dengan desah napas, bahkan berjalan di atas api tanpa meninggalkan luka. Para resi menunduk hormat, para brahmana menyebutnya titisan kekuatan kuno. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang perlahan tumbuh seperti bayangan gelap di dadanya, kesombongan. Setiap kemenangan membuat dadanya kian membusung. Setiap pujian membuat telinganya tuli dari nasihat. Hamba khawatir, Paduka, ujar Patih Jatirasa dengan suara tertahan, kesaktian tanpa kerendahan hati adalah pintu petaka. Prabu Niskala hanya tertawa kecil. Petaka tunduk padaku, Patih, jawabnya ringan. Kalimat itu terdengar megah, namun takdir mendengarnya sebagai tantangan. Di istana, kehidupan berjalan dalam kemewahan yang nyaris tak berujung. Lantai marmer berkilau, dupa harum mengepul setiap pagi, dan gamelan berdentang mengiringi langkah sang prabu. Rakyat mencintainya, tapi juga takut padanya. Mereka menyembah, bukan hanya menghormati. Setiap titah dianggap hukum langit. Prabu adalah pelindung kami, kata seorang rakyat tua di pasar. Namun tatapan beliau kini berbeda, sahut yang lain pelan. Ada kegelisahan yang tak berani diucapkan. Sebab Prabu Niskala semakin jarang turun menyapa rakyat. Ia lebih sering menyendiri di ruang pusaka, berbincang dengan senjata, dan memandangi dirinya sendiri di cermin emas. Siapa lagi yang setara denganku? Gumamnya suatu malam. Pertanyaan itu menggantung di udara, dan dijawab oleh keheningan yang kelam. Suatu senja, datanglah seorang resi tua berambut putih, berjalan tertatih memasuki alun-alun.
Penjaga hendak mengusirnya, namun sang resi mengangkat tangan. "Aku hanya ingin berbicara dengan rajamu," katanya tenang. Prabu Niskala menerima tamu itu dengan senyum tipis. "Wahai resi," ucap sang prabu, "apa gerangan yang kau cari dari seorang raja yang telah memiliki segalanya?" Resi itu menatap dalam-dalam, seolah menembus dada sang prabu. "Aku melihat cahaya besar, tapi juga bayangan paling gelap," katanya lirih. "Hentikan kesombonganmu, Prabu. Kesaktianmu akan menjadi belenggu." Prabu Niskala tertawa keras. "Belenggu? Bahkan para dewa pun segan padaku." Ucapan itu membuat angin berdesir aneh, seakan alam menahan amarah. Malam itu, setelah resi pergi tanpa pamit, langit di atas Waringin Pitu berubah muram. Petir menyambar tanpa hujan, angin berputar membawa bau tanah basah. Prabu Niskala berdiri di balkon istana, memandangi gelap dengan dada penuh keyakinan. "Jika memang ada takdir," katanya lantang pada langit, "biarlah ia datang padaku." Kata-kata itu menjadi sumpah, sekaligus undangan. Jauh di dalam hutan tua, sesuatu terbangun. Sesuatu yang telah lama menunggu manusia-manusia sombong. Dan tanpa disadari Prabu Arya Niskala, malam itu adalah malam terakhirnya sebagai manusia. Pagi setelah malam petir itu, Waringin Pitu terbangun dalam kegelisahan yang tak biasa. Burung-burung enggan bernyanyi, embun di dedaunan terasa lebih dingin, dan kabut turun terlalu lama seolah menutupi matahari. Prabu Arya Niskala duduk di singgasananya dengan perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, bukan takut, melainkan gelisah. Dadanya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menekan dari dalam. Namun seperti biasa, ia menepisnya. "Ini hanya lelah," gumamnya. Di hadapan para pejabat kerajaan, ia kembali menunjukkan wibawa dan suara lantangnya. "Hari ini beta akan memasuki hutan larangan Sukma Aji," titahnya. Aula istana mendadak senyap. Patih Jatirasa tersentak. "Ampun, Paduka," serunya. "Hutan itu terlarang bahkan bagi raja. Di sanalah leluhur mengunci kekuatan kutukan." Prabu Niskala tersenyum tipis. "Justru karena beta raja, tak ada larangan bagiku. Hutan larangan Sukma Aji bukan sekadar hutan tua. Ia adalah saksi sumpah para leluhur, tempat di mana ilmu tertinggi disegel bersama kutukan paling kejam. Pepohonan di sana menjulang seperti tombah hitam, akar-akarnya melilit tanah seperti ular raksasa yang tertidur. Rakyat percaya, siapapun yang masuk dengan hati kotor tak akan kembali utuh." Patih Jatirasa berlutut di kaki sang prabu. "Paduka, dengarkan hamba. Kesaktianmu memang besar, tapi ada hukum alam yang tak bisa ditaklukkan." Prabu Niskala menatapnya tajam. "Hukum alam," katanya dingin. "Beta adalah hukum bagi alam." Kata-kata itu membuat beberapa abdi istana menunduk ketakutan. Tak ada lagi yang berani bicara. Iring-iringan kerajaan pun bergerak menuju hutan, membawa Prabu yang berjalan paling depan dengan dada membusung dan keyakinan membara. Begitu kaki Prabu Niskala menginjak batas hutan, udara berubah. Bau tanah basah bercampur anyir yang tak dikenal. Angin berdesi seperti bisikan, seolah hutan itu hidup dan mengamati. "Lihatlah," ucap sang Prabu sambil melangkah mantap, "bahkan hutan pun menyambutku." Namun para pengawal merasakan hal sebaliknya. Tangan mereka gemetar, napas berat, dan bulu kuduk berdiri tanpa sebab. Di tengah hutan, mereka tiba di sebuah batu altar kuno yang dipenuhi aksara tua. Di atasnya terbaring pusaka naga sukma, sebuah benda yang konon menyimpan kekuatan sekaligus kutukan.
Patih Jatirasa berteriak, "Jangan disentuh, Paduka. Itu pusaka terkutuk." Prabu Niskala tertawa kecil. "Kutukan hanya untuk mereka yang lemah," katanya, lalu mengulurkan tangan. Saat jemari Prabu Niskala menyentuh pusaka naga sukma, tanah bergetar pelan. Angin berhenti mendadak. Hutan seakan menahan napas. Seketika itu juga, suara berat bergema di dalam kepala sang Prabu, bukan dari luar, melainkan dari kedalaman jiwanya. "Wahai manusia yang lupa batas," Prabu Niskala tersentak. "Siapa kau? Tunjukkan dirimu," bentaknya. Para pengawal tak mendengar apa-apa, hanya melihat rajanya terdiam dengan mata terbelalak. Suara itu kembali, lebih jelas, lebih dingin. "Kesaktianmu lahir dari keseimbangan. Kesombonganmu memecahnya." Prabu Niskala menggeram. Beta tak butuh nasihat dari roh manapun. Ia menggenggam pusaka itu erat-erat. Pada saat itulah, sisik hitam halus seperti bayangan melintas cepat di lengannya, lalu menghilang. Prabu Niskala menarik tangannya dan tertawa keras, seolah menantang seluruh hutan. "Lihat," serunya kepada Patih dan pengawal. "Beta masih berdiri. Tak ada kutukan." Namun di balik tawanya, dadanya berdenyut nyeri. Napasnya terasa panas, dan di dalam darahnya seolah ada sesuatu yang bergerak, melingkar, mencari jalan keluar. Patih Jatirasa mendekat dengan wajah pucat. "Paduka, tangan Paduka." Prabu Niskala menoleh. Sekilas, kulit lengannya tampak berkilau aneh sebelum kembali normal. Sang Prabu mengibaskan tangan. "Cukup. Kita kembali ke istana." Mereka tak tahu, sejak saat itu kutukan telah mengikat jiwa sang Prabu, bukan dengan rantai besi, melainkan dengan takdir yang pelan tapi pasti. Dan di kedalaman hutan, suara itu berbisik sekali lagi, penuh kepastian. "Waktumu sebagai manusia sedang dihitung." Sejak kembali dari hutan larangan Sukma Aji, Prabu Arya Niskala tak pernah benar-benar merasakan pagi yang utuh. Setiap fajar datang bersama rasa panas di tulang-tulangnya, seperti api yang merayap perlahan di dalam tubuh. Ia masih duduk di singgasana, masih memberi titah, masih disembah rakyatnya, namun ada sesuatu yang berubah. Tatapan matanya lebih tajam, pupilnya sesekali menyempit aneh saat cahaya menyentuhnya. Para dayang berbisik pelan di balik pilar istana, takut tapi tak berani bertanya. "Paduka terlihat letih," ujar Permaisuri Ratna Wening suatu malam, suaranya lembut namun cemas. Prabu Niskala menoleh, mencoba tersenyum. "Beta baik-baik saja," katanya. Tapi saat itu pula, ia mendengar suara samar di kepalanya, desis panjang, seperti napas makhluk melata. "S. Ia menggenggam sandaran singgasana erat-erat. "Diam," gumamnya, entah kepada siapa. Malam-malam Prabu Niskala berubah menjadi siksaan. Tidurnya dipenuhi mimpi aneh. Dirinya merayap di tanah dingin, perutnya menyentuh lumpur, dan dunia terlihat dari sudut pandang rendah. Ia melihat kaki-kaki manusia sebagai tiang-tiang raksasa, mendengar detak jantung mereka seperti genderang perang. Dalam mimpi itu, ia tak memiliki tangan, hanya tubuh panjang bersisik hitam yang berkilau di bawah cahaya bulan. Ia terbangun dengan napas terengah, keringat membasahi tubuh. "Ini hanya mimpi," katanya keras, mencoba meyakinkan diri. Namun saat ia menyalakan pelita, ia melihat bekas aneh di lengannya, garis-garis tipis menyerupai sisik yang lalu menghilang perlahan. Dari sudut ruangan, bayangan seakan bergerak. Desis itu kembali terdengar. "S, kau mulai mengingat bentuk aslimu."
Prabu Niskala memanggil para resi dan tabib terbaik kerajaan. Ritual digelar, dupa dibakar, mantra dilantunkan. Namun setiap doa terasa hampa. Salah seorang resi tua menatap sang Prabu dengan wajah pucat. Paduka telah menyentuh kekuatannya mengikat jiwa, katanya lirih. Kutukan ini bukan pada tubuh, tapi pada hakikat diri. Prabu Niskala bangkit berdiri, amarah bercampur takut. Beta adalah Prabu Waringin Pitu. Tak ada kutukan yang berani menetap di ragaku, teriaknya. Seketika, angin berputar di dalam ruangan, api pelita bergetar. Para resi mundur ketakutan. Untuk sesaat, kesaktian Prabu Niskala masih menyala. Namun di balik kekuatan itu, desis dalam darahnya semakin keras, seolah menertawakan perlawanan yang sia-sia. Perubahan mulai terlihat oleh mata orang lain. Kulit Prabu Niskala terasa dingin saat disentuh, bahkan oleh permaisurinya. Nafasnya lebih lambat, lebih berat. Saat marah, lidahnya sesekali bercabang halus sebelum kembali normal. Patih Jatirasa akhirnya memberanikan diri. "Ampun, Paduka," katanya dengan suara gemetar, "apa yang Paduka rasakan bukan sakit biasa." Prabu Niskala menatap patihnya lama. Untuk pertama kalinya, ada ketakutan nyata di matanya. Jika beta berubah, apa yang akan terjadi pada kerajaan? Tanyanya pelan. Patih Jatirasa menunduk. Kerajaan mungkin tetap berdiri, Paduka, tapi Prabunya bisa hilang. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada 1000 pedang. Malam berikutnya, Prabu Niskala sendirian di ruang pusaka. Ia menatap cermin emas yang dulu selalu memantulkan kebanggaannya. Kini, bayangan itu tampak asing. Matanya berkilau kekuningan, kulitnya berkilap lembab, dan di lehernya muncul pola sisik yang tak bisa lagi disembunyikan. "Beta bukan monster," bisiknya dengan suara bergetar. Dari dalam dirinya, suara itu menjawab dengan tenang dan kejam. "Kau bukan monster, kau sedang kembali menjadi apa yang pantas bagimu." Prabu Niskala jatuh berlutut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis, bukan karena kalah perang, bukan karena kehilangan tahta, tapi karena menyadari satu hal yang mengerikan, kesaktiannya tak lagi menyelamatkan, melainkan mempercepat kehancurannya. Hari ketika perubahan itu tak lagi bisa disembunyikan, matahari terbit dengan warna merah pucat, seolah enggan menyinari istana Waringin Pitu. Prabu Arya Niskala tak muncul di balairung seperti biasa. Para pejabat menunggu, rakyat mulai berbisik, dan kegelisahan menyebar lebih cepat daripada kabar perang. Di dalam kamar agung, Prabu Niskala duduk terbungkuk, tubuhnya dibalut kain tebal. Setiap helaan napas disertai desis yang tak bisa ia tahan. Tangannya gemetar, kukunya memanjang dan mengeras. "Beta masih raja," bisiknya pada diri sendiri, seperti mantra terakhir. Namun cermin emas di depannya menunjukkan kebenaran kejam, kulitnya telah dipenuhi sisik hitam kehijauan, dan matanya memantulkan cahaya dingin yang bukan lagi cahaya manusia. Permaisuri Ratnawening masuk dengan langkah ragu. Saat kain di tubuh sang Prabu tersingkap, ia terdiam, tangannya menutup mulut menahan isak. "Paduka," suaranya pecah. Prabu Niskala menoleh, berusaha meraih tangan istrinya, namun jemarinya yang bersisik membuat Ratnawening mundur selangkah tanpa sadar. Detik itu terasa lebih menyakitkan daripada seluruh kutukan. "Jangan takut padaku," ujar sang Prabu lirih. "Ini masih beta." Air mata permaisuri jatuh. "Ampuni hamba, hamba takut kehilangan Paduka." Prabu Niskala tersenyum pahit. "Beta sudah kehilangan diri beta sendiri." Di luar, Patih Jatirasa berdiri terpaku,
menyadari bahwa kerajaan berada di ambang kehancuran yang tak bisa dihindari. Dewan kerajaan akhirnya dipanggil. Tak ada sorak, tak ada tabuhan gamelan. Hanya bisik ketakutan dan wajah-wajah pucat. Ketika Prabu Niskala muncul dengan jubah panjang menutupi tubuhnya, semua mata tertuju padanya. Namun desis napas dan kilau sisik yang menyembul cukup untuk menjawab semua pertanyaan. Seorang pejabat tua berani bersuara, "Ampun, Paduka, rakyat belum siap melihat ini." Kata ini menggantung tajam di udara. Prabu Niskala menunduk. "Beta paham," katanya pelan. "Jika beta tinggal, ketakutan akan meruntuhkan kerajaan." Patih Jatirasa melangkah maju, berlutut. "Izinkan hamba mengantar Paduka pergi, bukan sebagai pengusiran, tapi sebagai pengorbanan." Prabu Niskala mengangguk perlahan. Singgasana emas itu pun kehilangan tuannya. Malam itu, tanpa iring-iringan megah, Prabu Arya Niskala meninggalkan istana. Hanya Patih Jatirasa yang mengantar sampai gerbang. Angin malam membawa bau tanah dan daun kering. "Maafkan hamba, Paduka," kata sang patih dengan mata berkaca-kaca. "Hamba gagal menjaga Paduka." Prabu Niskala menggeleng. "Bukan kau yang gagal," ujarnya lirih. "Beta yang lupa batas." Tubuhnya mulai berubah lebih cepat. Punggungnya memanjang, tulang-tulangnya terasa melunak, dan langkah kakinya semakin berat. Ia menahan erangan sakit. "Jika suatu hari rakyat bertanya," katanya terputus-putus, "katakan, rajamu mati sebagai manusia." Patih Jatirasa bersujud, air matanya jatuh ke tanah. Begitu memasuki hutan sunyi, perubahan itu mencapai puncaknya. Tulang kaki Prabu Niskala menyatu, lengannya memendek lalu menghilang, dan tubuhnya memanjang mengikuti tanah. Rasa sakitnya tak terkatakan, seolah seluruh dosa dan kesombongannya dicabut satu persatu melalui daging. Ia berteriak, namun suaranya pecah menjadi desis panjang. Saat bulan naik tinggi, di tempat di mana seorang raja berdiri, kini hanya ada seekor ular besar bersisik hitam. Matanya masih menyimpan sisa-sisa kesadaran manusia. Dalam sunyi hutan, suara lirih terdengar dari dalam dirinya sendiri. "Beginikah akhir seorang prabu?" Tak ada jawaban, hanya malam yang menjadi saksi. Hutan menjadi rumah baru bagi makhluk yang dulu bernama Prabu Arya Niskala. Siang dan malam berganti tanpa hitungan, sebab waktu tak lagi berarti bagi seekor ular. Tubuh panjang bersisik hitam itu merayap di antara akar-akar tua, bersembunyi dari manusia yang dulu ia pimpin. Namun di balik mata dinginnya, kesadaran itu masih hidup. Ia masih bisa mengingat singgasana, suara gamelan, tawa rakyat, dan wajah permaisuri yang terakhir kali menatapnya dengan ketakutan bercampur cinta. Setiap ingatan datang seperti luka yang dibuka kembali. "Beta masih di sini," bisiknya dalam hati, meski mulutnya hanya mampu mengeluarkan desis lirih. Malam-malamnya dihabiskan memandangi bulan, bertanya pada cahaya pucat itu apakah para dewa masih mau mendengarkan doa dari makhluk terkutuk seperti dirinya. Suatu hari, langkah-langkah manusia terdengar di hutan. Sekelompok pemburu masuk, membawa tombak dan obor. Naluri ular dalam dirinya menyuruh bersembunyi, menyerang, bertahan. Namun jiwa Prabu menahannya. Ia ingat darah yang dulu tertumpah atas namanya. Ia memilih diam. Saat seorang pemburu hampir menginjak tubuhnya, Prabu Niskala, dalam wujud ular, mengangkat kepala, bukan untuk menggigit, tapi untuk memperingatkan. "Pergilah," bisiknya dalam hati. Pemburu itu tersentak, merinding tanpa tahu sebabnya. Mereka pergi, meninggalkan hutan dalam sunyi.
Untuk pertama kalinya sejak kutukan itu jatuh, Prabu Niskala menyadari sesuatu yang pahit sekaligus indah. Kekuatan sejati bukan lagi tentang menaklukkan, tapi menahan diri. Tahun-tahun berlalu. Sisik tubuhnya semakin tebal, tapi hatinya semakin lembut. Ia menjaga mata air, menghalau binatang buas dari desa terdekat tanpa pernah menampakkan diri. Rakyat mulai bercerita tentang penjaga hutan berbentuk ular besar yang tak pernah menyakiti. Mereka tak tahu, makhluk itu adalah raja yang dulu mereka puja. Suatu senja, seorang resi tua, orang yang sama yang dulu memperingatkannya, datang ke hutan. Ia menatap mata sang ular lama sekali. "Kesombonganmu telah luruh," ujar sang resi pelan. "Kutukan bukan hukuman, Prabu, tapi jalan." Air mata yang tak terlihat mengalir di batin Prabu Niskala. "Apakah beta akan selamanya begini?" tanyanya dalam hati. Resi itu tersenyum samar. "Selama doamu bukan lagi untuk dirimu sendiri." Pada malam purnama, Prabu Niskala merasakan kehangatan yang tak pernah ia rasakan sejak menjadi ular. Ia berbaring di batu besar, menatap langit. Dalam diam, ia berdoa, bukan agar kembali menjadi manusia, bukan agar tahta dikembalikan, tapi agar rakyatnya hidup damai tanpa ketakutan akan raja atau kutukan. Angin berhenti, hutan hening. Sesaat, tubuh ularnya bercahaya lembut, dan rasa sakit yang dulu mengikatnya lenyap. Ia tak kembali menjadi manusia, namun jiwanya terasa ringan. "Terima kasih," bisiknya pada semesta. Di kejauhan, lonceng-lonceng gaib seakan berdentang, menandai berakhirnya penderitaan batin seorang prabu. Legenda berkata, Prabu Arya Niskala tak pernah mati. Ia menjadi penjaga abadi hutan Waringin Pitu, simbol bahwa kekuasaan tanpa kerendahan hati akan menjelma kutukan, dan penyesalan bisa menjadi penebusan. Jika suatu malam kau mendengar desis lembut di hutan, jangan takut. Mungkin itu bukan ancaman, melainkan doa seorang raja yang telah belajar menjadi kecil di hadapan semesta. Dan dari kisah ini, kita diingatkan, setinggi apapun kita berdiri, selalu ada batas yang tak boleh dilangkahi. Sebab ketika manusia lupa dirinya manusia, alam akan mengingatkannya dengan cara yang paling sunyi dan paling kejam. Dan di sanalah kisah ini berakhir. Bukan dengan kemenangan, bukan dengan sorak-sorai, melainkan dengan kesunyian yang mengajarkan makna. Prabu Arya Niskala, seorang raja yang pernah berdiri di puncak dunia, akhirnya belajar bahwa kekuatan terbesar bukanlah kesaktian, bukan pula kekuasaan, melainkan kerendahan hati untuk mengenali batas diri. Kutukan yang menjadikannya seekor ular bukan semata hukuman, melainkan cermin bahwa ketika manusia lupa dirinya manusia, alam dan semesta akan turun tangan mengingatkan. Semoga kisah ini bukan hanya menjadi legenda, tetapi juga pengingat bagi kita semua, agar tak silau oleh pujian, tak mabuk oleh kuasa, dan tak lupa menundukkan hati di tengah pencapaian setinggi apapun. Jika kalian merasa kisah ini menyentuh, jika cerita ini membuat kalian terdiam sejenak, jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan agar kisah-kisah penuh makna terus hidup dan tak hilang ditelan waktu. Saya pamit. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Kisah tentang manusia, takdir, dan pelajaran yang sering datang terlambat.